Benarkah gereja hanya sebagai tempat kumpul-kumpulnya orang Kristen belaka? Atau hanya tempat untuk mencari berkat dan mendapatkan berkat? Atau hanya tempat untuk menenangkan jiwa sesaat? Atau hanya tempat untuk berdoa saja? Apakah benar sejatinya gereja bisa membawa dampak dan perubahan atas kota dan bangsa? Apakah bisa gereja Tuhan tetap eksis menghadapi tantangan akhir zaman? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Saya percaya ada banyak pekerjaan roh dan firman yang telah datang dan hadir di dalam hidup kita semua. Itu semua tentunya membuat kita alami penyetaraan pewahyuan. Oleh karena itu, dalam episode kali ini, Pastor Stephen akan terus melanjutkan mengimpartasikan pekerjaan roh dan firman melalui berbagai penjelasan yang akan dia sampaikan kepada kita semua. Saya akan sedikit mereview. Pada episode yang lalu, Pastor Stephen menjelaskan kepada kita, dan ada sesuatu yang sangat menarik. Beliau mengatakan seperti ini, bahwa ternyata ada kekeliruan yang selama ini dilakukan oleh para pemimpin gereja ketika membangun gereja. Mereka berupaya dengan cara-cara yang manusiawi, dengan cara mengambil berbagai pengajaran, lalu mencoba mencampur adukannya menjadi satu, dan berharap gereja muncul menjadi solusi di tengah bangsa. Ternyata tidak. Justru gereja muncul menjadi monster Frankenstein yang justru mengancam pemimpin gereja tersebut. Jadi episode kali ini kita masih akan terus menggali bagaimana gereja harusnya dibangun seturut dengan pola ilahi. Tentunya itu semua bersumber dari buku Pola Gereja Akhir Zaman yang ditulis sendiri oleh Pastor Stephen Agustinus. Baik, langsung saja kita sambut bersama Pastor Stephen Agustinus sebagai narasumber tetap kita. Selamat datang Pastor Stephen. Ya, terima kasih untuk waktu yang ada di mana kita bisa ketemu lagi di Ruang Tyrannus. Iya, Pastor Stephen, pada episode yang lalu Pastor banyak menyampaikan soal pemimpin kegerakan. Iya. Jadi contohnya juga ada Nikodemus yang mencoba bertemu dengan Yesus itu sendiri. Iya. Nah, Pastor Stephen, gimana caranya Pastor mengatasi keberatan hati Pastor? Kalau ternyata pemimpin kegerakan yang Tuhan tetapkan sekarang itu usianya jauh lebih muda, dan mungkin jemaatnya jauh lebih sedikit daripada mega church yang ada. Itu kan otomatis agak pasti gengsi lah Pastor. Nah itu gimana cara mengatasinya Pastor? Kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, Alkitab memberikan penegasan bahwa kegerakan yang Tuhan akan kerjakan pada hari-hari yang terakhir adalah kegerakan pelayanan tubuh Kristus. Sehingga tidak akan ada lagi pelayanan-pelayanan seperti superstar atau superman, di mana hanya ada seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi dan luar biasa, sementara yang lain biasa-biasa saja. Tapi di pelayanan hari-hari terakhir ini Alkitab menegaskan gereja Tuhan akan memulai atau melahirkan pelayanan tubuh Kristus. Nah, kalau kita belajar di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, kita akan mendapati di sana salah satu kunci utama untuk seseorang atau satu pemimpin akan bisa mengerahkan seluruh jemaat yang ada dalam pengayomannya untuk memanifestasikan pelayanan tubuh Kristus. Dibutuhkan untuk orang-orang yang bersangkutan belajar mengambil atau mengadopsi pikiran dan perasaan yang sama seperti yang ada dalam keberadaan Kristus Yesus. Apa itu? Mengosongkan dirinya. Nah, selama sekian waktu lamanya saya itu berpikir, kita harus mengalami kepenuhan Kristus. Tapi persepsi ataupun paradigma yang selama ini saya miliki, kepenuhan Kristus yang dimaksud selalu merujuk kepada keberadaan Dia yang sudah dipermuliakan di sebelah kanan Bapa, keberadaan Dia yang penuh dengan otoritas dan kuasa. Tapi saya lupa, sebelum Kristus Yesus betul-betul diposisikan duduk di sebelah kanan Bapa,
dan penuh kuasa, penuh otoritas, menjadi raja di atas segala raja. Ada proses yang harus dia lewati. Nah, proses inilah yang disebut dengan istilah mengosongkan diri dan proses menyalibkan daging. Nah, kalau tadi Gideon bertanya, bagaimana dengan pendeta-pendeta yang mungkin secara usia jauh lebih senior dengan seorang pemimpin kegerakan yang mungkin Tuhan sedang bangkitkan pada hari-hari ini? Bagaimana dengan para pemimpin yang kebetulan punya anggota jemaat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan gereja lokal atau gereja yang dipimpin oleh pemimpin kegerakan itu sendiri? Karena asumsi atau konotasi yang kita miliki, seorang pemimpin kegerakan harusnya mega church, jemaatnya ribuan, dan ini pemimpin yang sudah sangat senior. Ya, itu sih tidak salah, karena itu adalah persepsi atau pemikiran-pemikiran manusiawi yang memang kebanyakan orang selalu miliki. Tapi kalau kita belajar di dalam Alkitab, cara kerja Tuhan dan dalam kedaulatannya, dalam Tuhan memilih orang yang akan dia pakai, kita tidak bisa menjadikan tolok ukur harus gerejanya besar, ini pemimpinnya harus sudah senior. Tidak bisa dipakai seperti itu. Seperti kalau kita membaca dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, kita mendapati ternyata Gideon itu masih sangat muda, bahkan tergolong dari keluarga yang paling kecil dari suku-suku yang lain. Tapi kalau dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan memilih Gideon. Siapa kita mau menolak dia? Siapa kita mau istilahnya apa? Melakukan demo di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak setuju kalau dia yang dipilih. Dia masih sangat muda, gerejanya kecil. Ya, Tuhan bilang siapa yang jadi Tuhan di sini? Jadi dalam hal ini memang dibutuhkan sikap hati yang mau mengosongkan diri. Sikap hati yang mau mati dari ambisi ataupun dari gengsi dan harga diri yang secara manusiawi mungkin banyak dikejar oleh orang. Itu sebabnya saya mendapati dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, secara spesifik Yesus sendiri berkata, Bapa, biarlah kehidupan yang sama seperti yang kita nikmati ada dalam hidup mereka. Itu yang pertama, kehidupan ilahi yang sama. Lalu Yesus menyebut lagi, biarlah kasih yang sama yang engkau sudah nyatakan kepadaku sebelum dunia ini ada dalam hidup mereka. Jadi kehidupan ilahi, kasih ilahi, dan yang terakhir kemuliaan sorgawi. Jadi kalau kita mendapati dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17, ketika Yesus berdoa, biarlah mereka semua menjadi satu, sama seperti kita, satu adanya. Manifestasi pelayanan tubuh Kristus membutuhkan adanya kehidupan ilahi yang sama. Jadi terlepas dari berapa banyak jemaat, berapa banyak pemimpin, kita harus memastikan mereka semua menghidupi kehidupan Kristus yang sama. Lalu kemudian mereka dipenuhi dengan kasih ilahi yang sama. Mereka semua dilingkupi oleh kemuliaan sorgawi yang sama. Karena ketika seseorang sudah dilingkupi dengan kemuliaan sorga, dia tidak akan tergoda untuk mencari kemuliaan dunia ini. Sementara menjadi terkenal, menjadi pemimpin kegerakan, menjadi yang utama di antara semua saudara yang lain, itu kan bicara tentang kemuliaan yang seringkali dikonotasikan atau diterjemahkan oleh kebanyakan orang yang ada dalam dunia ini sebagai sesuatu yang didambakan dan dikejar serta diinginkan. Tapi Kristus justru memberikan penegasan, aku mengosongkan diriku. Aku mengambil sikap hati untuk menjadi seorang hamba dan terus berjalan dalam ketaatan. Bahkan ketika melangkah dalam ketaatan dan itu menghantarkannya menuju kematian, tergantung di atas kayu salib. Tapi Alkitab memberikan penegasan, Yesus tetap berjalan dalam ketaatan. Dan itulah yang mengakibatkan Bapa di sorga memberikan nama di atas segala nama, memberikan otoritas dan posisi yang melampaui semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut di atas muka bumi ini. Nah, seandainya setiap pemimpin, setiap individu jemaat, gereja Tuhan mengadopsi pikiran dan perasaan yang sama seperti yang Yesus miliki, apa yang terjadi? Sebagaimana Bapa mempromosikan, mempermuliakan Yesus, maka Bapa juga akan mempromosikan dan mempermuliakan gerejanya. Sehingga kita akan melihat lewat gereja Tuhan akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Mungkin memang tidak semua pemimpin di sebuah gereja lokal akan juga menjadi pemimpin ketika ada dalam kegerakan pelayanan tubuh Kristus. Tapi justru disitulah pentingnya kita menerima, mengadopsi
kehidupan Kristus yang sama. Kita menikmati kemuliaan sorgawi yang sama. Dan pada akhirnya kita akan dilingkupi oleh kasih ilahi yang sama. Dengan adanya kasih ilahi dalam hidup kita, dengan kita dilingkupi kemuliaan sorgawi, kita tidak akan mengejar posisi yang paling terhormat. Kita akan menganggap orang lain lebih utama daripada kita. Kita akan menjadikan kepentingan orang lain lebih penting daripada diri kita sendiri. Dan itulah manifestasi dari kasih ilahi yang Yesus katakan akan membuat seluruh dunia menjadi percaya. Jadi kalau tadi Gideon bertanya, bagaimana dengan adanya pendeta-pendeta atau para pemimpin yang karena satu dan lain hal masih merasakan adanya keberatan-keberatan tertentu dalam hidup mereka? Ya, saya meyakini itu keberatan-keberatan yang bersumber dari konsep berpikir dan sikap hati yang tidak akurat. Karena itu semuanya berasal dari kemanusiawian atau keduniawian yang terus melekat dalam dirinya. Karenanya saya mendorong untuk setiap kita, kekasih Tuhan, saya mau kita belajar menyadari semakin Tuhan bawa kita naik ke atas, semakin kita perlu terus memastikan adanya penyalipan daging dalam hidup kita. Semakin kita dibawa naik ke atas tanpa kita terus menjalani perjalanan salib, kematian daging, maka otomatis tanpa kita sadari kemanusiawian kita akan ikut bangkit kembali. Dan itulah yang sangat berbahaya. Itu sebabnya sekali kita membawa hidup kita ditaruh di atas mezbah, dipersembahkan untuk Tuhan, kita mati bagi dosa, hidup hanya bagi Tuhan. Ya, seperti yang ditulis dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Kita harus pastikan untuk selama-lamanya kita terus mati. Sehingga tidak ada celah, tidak ada peluang untuk keakuan kembali bangkit dalam diri kita. Karena inilah yang akan merusak manifestasi pelayanan tubuh Kristus. Baik pemirsa, secara detail pemirsa bisa mendapatkan penjelasan lebih lengkap di dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman. Buku ini sangat penting untuk Anda bisa baca berulang-ulang. Pastor Stephen, pertanyaan selanjutnya mungkin seperti ini, Pastor. Ada banyak orang yang sebenarnya juga kecewa, Pastor, dengan pemimpin-pemimpin rohani yang mungkin disebabkan mereka jatuh dalam dosa ataupun melakukan banyak kekeliruan. Jadi jemaat itu, umat Tuhan itu ketika mendengar bangkit pemimpin kegerakan, ada rasa-rasa trauma gitu di hatinya untuk terhubung, takut dimanipulasi lagi, takut dirugikan lagi, takut dikecewakan. Nah itu gimana, Pastor? Caranya biar bisa memulihkan hati tersebut, Pastor? Saya pikir ini bukan hanya permasalahan yang ada di antara jajaran pemimpin-pemimpin kegerakan atau pemimpin-pemimpin karismatis. Saya rasa hal seperti ini juga dialami oleh kebanyakan jemaat yang pernah ada dalam pengayoman seorang pemimpin. Karena walaupun kita mungkin memang dimunculkan oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin, tapi prinsip untuk terus berjalan dalam kematian daging itu harus betul-betul dijalani dengan tekun, dijalani dengan konsisten oleh si pemimpin yang bersangkutan. Nah, seperti yang tadi saya tegaskan, seringkali tanpa kita sadari, ketika seseorang mulai diangkat naik oleh Tuhan, pada saat yang bersamaan dia memang berhak untuk mendapatkan keistimewaan sebagai seorang pemimpin dari orang-orang yang dia pimpin. Itu normal, itu wajar. Tapi justru dalam keberadaan kita sebagai seorang pemimpin yang mulai diberi keistimewaan atau berhak mendapatkan keistimewaan, dan seluruh jemaat atau orang yang dia pimpin memberikan keistimewaan kepada pemimpinnya itu dengan sukacita, bukan karena terpaksa, tapi dengan sukarela dan sukacita. Tapi dari pihak kita sebagai seorang pemimpin lah yang harus selalu mengekang diri kita, harus selalu mengingat bahwa kita harus mengikut Tuhan dalam kondisi mati daging, jalan pikul salib, dan kemudian tiap hari memastikan ada firman yang terus kita renungkan, ada firman yang terus kita pikirkan, sehingga kita tidak akan pernah terdistract. Ya, fokus perhatian kita tidak lagi tergoda untuk beralih dari terus melangkah bersama dengan Tuhan, lalu kemudian mulai tertuju untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Kalau kita belajar di dalam Alkitab, Daud itu kurang dekat dengan Tuhan seperti apa? Daud adalah satu pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi ada sebuah kelengahan yang Daud lakukan. Alkitab mengatakan ketika suatu waktu ada masa di mana raja-raja seharusnya pergi berperang.
Tapi Daud tinggal di istana raja. Dan dia bahkan tidur-tiduran, bersantai, mungkin menikmati kejayaannya sebagai seorang raja, sehingga dia menjadi lengah. Ketika selesai bangun tidur di sore hari, biasanya istana raja itu ada di atas, dan tempat permandian rakyat itu ada jauh di bawah. Tapi bayangkan, Raja Daud yang ada di atas bukit, istananya itu. Ketika dia bangun dari tidur, kok ya bisa-bisanya dia bisa melihat ada seorang perempuan cantik yang sedang mandi, padahal itu jauh di bawah. Ini menandakan mata Daud itu sangat tajam. Dan kalau kita mengkolerasikan dengan bagaimana Daud menaklukkan Goliat, Goliat mengenakan perlengkapan senjata perang, hanya ada lubang sedikit di sekitar matanya, tapi dengan sangat jitu Daud bisa menanamkan batu pengali-ali yang dia lemparkan langsung ke jidatnya, sehingga Goliat pun jatuh. Dari situ kita bisa belajar, dibutuhkan skill yang sangat mumpuni, ketajaman mata yang luar biasa. Tapi ketika seorang pemimpin yang sangat karismatis, penuh dengan otoritas, penuh dengan kuasa, penuh karisma, tapi mulai lengah, maka semua kemampuan dan karisma yang dia pakai akan bisa dia pergunakan untuk memanipulasi orang. Itu sebabnya adalah sangat penting buat setiap kita sebagai para pemimpin untuk betul-betul terus menjagai hati kita dan memastikan kita selalu terhubung dengan realita Tuhan, hidup hanya dari firman, dan memastikan tidak ada lagi kemanusiawian ataupun keduniawian ataupun keakuan yang bisa muncul kembali dalam hidup kita. Karena kalau itu mulai terjadi, kita akan menjadi pribadi yang sangat berbahaya, memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa memanipulasi jemaat. Nah, itu perspektif atau pemandangan yang saya bisa bagikan dari konteks kita sebagai seorang pemimpin. Lalu bagaimana dengan konteks sebagai seorang jemaat yang mungkin termanipulasi oleh pemimpin-pemimpin tertentu? Satu hal yang mungkin saya bisa memberikan penegasan kepada setiap kita sebagai jemaat dan orang percaya, bagaimanapun juga kita pernah dilukai, bagaimanapun juga kita pernah disakiti dan diperlakukan dengan tidak adil atau bahkan dimanipulasi, Alkitab memberikan penegasan, kita harus sungguh-sungguh belajar melepaskan pengampunan dan melupakan kesalahan. Mungkin memang tidak semudah untuk saya mengucapkannya, ya. Kalau ngomong kan gampang, tapi kalau melakukan itu kan, yang mengalami berkata, enak Bapak ngomong, Bapak nggak ngalami sih. Saya yang ngalami, sakitnya bukan cuma di sini Pak, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, semua sakit. Tapi terlepas dari berapa kali kita disakiti, berapa banyak kita dimanipulasi, kalau saudara terus memegang rasa sakit hati, rasa kecewa dan rasa trauma itu, saudara akan seperti seseorang yang diberi bandul kakinya dan dilemparkan ke lautan. Otomatis mau berapa kali pun atau seberapa hebatnya engkau berusaha untuk mengapung dan berenang, tapi karena ada batu besar yang terikat pada hidupmu, pada kakimu, batu itu akan menyeret engkau turun ke bawah dan akan mengakibatkan engkau mati tenggelam. Karenanya saya mau tegaskan di dalam nama Yesus, pastikanlah engkau terus belajar untuk melepaskan pengampunan dan engkau terus belajar untuk melupakan kesalahan. Karena sekali engkau membiarkan hatimu terus diganggu dengan berbagai macam rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa trauma, itu seperti batu besar yang diikatkan pada kakimu. Ketika engkau berusaha berlari, engkau tidak akan bisa berlari. Kenapa? Karena ada batu besar yang mengganjal, ada batu besar yang menghambat. Ketika engkau ada di tengah lautan, otomatis engkau akan tenggelam ke bawah. Kenapa? Ada batu besar yang menarik engkau. Karenanya saya mau tegaskan di dalam nama Yesus, biarlah kasih ilahi Tuhan memenuhi kehidupanmu, sehingga dengan engkau memiliki kasih ilahi dalam hidupmu, engkau pun akan bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan, Bapa, ampunilah kesalahanku seperti aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Jadi sebagaimana saudara belajar melepaskan pengampunan, seperti itulah pengampunan akan datang atas hidupmu. Sebagaimana engkau belajar melepaskan kesalahan orang dan melupakan kesalahan orang, sejauh itulah realita hadirat Tuhan akan terus dicurahkan dan akan melingkupi keberadaanmu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, seberapa banyak jemaat, seberapa banyak orang percaya yang melihat tayangan ini sekarang, dan karena satu dan lain hal membahas
membawa luka hati, membawa trauma dalam hidupnya, mengalami pernah diperlakukan tidak adil, pernah dimanipulasi, mengalami hal-hal yang buruk karena tindakan dan kelakuan dari seorang pemimpin. Hari ini aku berdoa, roh kasih dan roh pengampunan dilepaskan dalam hidupmu. Engkau dibawa Tuhan mengalami kemerdekaan. Tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi trauma, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi kekecewaan. You are free in Jesus name. Tuhan memerdekakan engkau, Roh Kudusnya memerdekakan engkau, sehingga engkau kembali bisa mengalami ada hadirat Tuhan yang mencengkeram batinmu, ada hati yang haus lapar akan Tuhan menguasai hidupmu, dan engkau melanjutkan perjalanan rohanimu dalam pengenalan akan Tuhan yang sehat dan seimbang. Bapa, aku berdoa biarlah setiap jemaat yang mencintai kebenaran dipertemukan dengan pemimpin-pemimpin yang juga hidup dalam kebenaran. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Pastor Stephen, ini menarik, Pastor. Di dunia media sosial itu sekarang ada banyak orang yang mungkin iseng. Jadi mereka sering memposting gambar hamba Tuhan tuh yang menggunakan perabot-perabot tuh yang bisa dibilang cukup mewah. Jadi akhirnya banyak netizen lainnya yang juga mengenyek gitu. Wah, menghina. Menghina. Ini ternyata uang gereja hanya dipakai untuk memperkaya diri sendiri gitu. Nah, jadi waktu pas kita berkata Tuhan sedang membangkitkan pemimpin kegerakan, nah banyak orang jadi mulai khawatir, Pastor. Ini jangan-jangan orang-orang yang sama juga untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu sebenarnya gaya hidup seorang hamba Tuhan itu sebenarnya seperti apa sih, Pastor? Kalau kita belajar di dalam Alkitab, saya meyakini keberadaan sebagai seorang hamba Tuhan ini memang diproyeksikan untuk ada di atas, menjadi public figure, menjadi sorotan orang banyak. Itu sebabnya adalah sangat penting untuk keberadaan kita sebagai seorang pemimpin, sebagai public figure, untuk menganut nilai-nilai kehidupan yang sepatutnya. Seperti misalkan contoh, kalau kita berbicara tentang tadi Gideon ada menyebut tentang kemewahan, gitu ya. Saya meyakini bahwa untuk seorang pendeta mengenakan jam tangan yang bagus, yaitu sih hak dia. Pakai baju yang mewah, yaitu juga hak dia, selama dia tidak ngambil itu dari uang gereja. Ya kan? Seperti kalau misalkan di jemaat BCC, dari sejak permulaan ketika jemaat ini dirintis, dimulai, saya sudah memberitahukan kepada bendahara dan tim bendahara yang ada, bahwa walaupun sebagai seorang gembala jemaat, saya sebetulnya punya hak untuk mendapatkan persepuluhan dari jemaat, dan persembahan-persembahan kolektor atau semacam itulah yang diberikan oleh jemaat kepada gereja Tuhan. Nah, saya mengambil sikap, mengambil keputusan. Saya sih tidak mengatakan bahwa pendeta-pendeta yang hidup dari pemberitaan Injil itu keliru, tidak, karena Alkitab juga menulis hal itu. Tapi ini arahan yang Tuhan berikan untuk saya secara pribadi buat saya. Jadi ini tidak boleh dijadikan sebagai patokan untuk semua pendeta, karena Alkitab juga memang menyatakan bahwa seorang hamba Tuhan atau pemberita Injil berhak untuk bisa menikmati kehidupan yang layak dari pemberitaan Injil yang dia lakukan. Tapi khusus saya pada waktu perintisan jemaat diberikan penegasan oleh Tuhan, jangan ambil uang perpuluhan gereja. Itu penegasan yang secara spesifik Tuhan tegaskan kepada saya. Itu sebabnya dari sejak perintisan awal saya sudah ngomong kepada bendahara dan tim bendahara yang ada. Pastor, waktu pas Tuhan ngomong gitu nggak komplain gitu, Pastor? Buat apa komplain? Karena saya meyakini kalau Tuhan yang berfirman, artinya Tuhan yang bertanggung jawab atas firman-Nya. Dan saya juga mempercayai bahwa kalau Tuhan yang mendorong saya untuk masuk dalam pelayanan penggembalaan, karena dari sejak tahun 1989 saya sudah memulai pelayanan saya, dan saya banyak melakukan pelayanan keliling. Saya pernah bikin hitung-hitungan kurang lebihnya seperti itu. Dalam 1 tahun 365 hari, saya itu bisa
berkhotbah kurang lebih sampai 370-an kali. Lebih banyak dari harinya. Lebih banyak dari harinya, kira-kiranya seperti itu. Dan ya kita tahu sama tahu sebagai hamba Tuhan yang melakukan pelayanan keliling, saya terima persembahan kasih. Iya. Ya walaupun sih ya entah saudara percaya atau tidak, tapi ini betul-betul saya alami. Persembahan khotbah yang pertama kali saya terima itu nilainya tidak lebih dari Rp10.000. Wow, serius, Pastor? Ya, itu hanya cukup untuk saya membayar ongkos bus saya. Tapi ya it's okay. Karena pada dasarnya ketika saya hanya menerima 10.000 itu pun dalam hati saya cuma berpikir gini, lah butuhnya saya baru 10.000 dan saya belum butuh yang lain. Jadi sisa porsi berkat yang harusnya Tuhan percayakan kepada saya masih disimpan di bank sorga. Oh, itu keyakinan Pastor. Itu keyakinan yang saya miliki. Sehingga walaupun mungkin pada waktu itu persembahan tidak lebih dari 10.000 dan itu bukan cuma kebetulan sekali dua kali. Itu sudah sekian bulan dan sekian tahun lamanya. Tapi saya mendapati pemeliharaan Tuhan selalu nyata. Nah dari situlah ketika kemudian saya mulai terlibat dalam pelayanan dalam skala yang lebih besar, otomatis persembahan kasih juga ikut bertambah. Puji Tuhan dengan itu semua. Tapi ketika Tuhan mendorong saya untuk memulai perintisan pelayanan jemaat BCC, Tuhan memberikan warning dengan tegas, jangan ambil uang persembahan gereja. Jangan ambil uang persepuluhan gereja. Ya walaupun minta maaf ini mungkin memang agak sensitif, tapi saya buka saja. Nah, alasannya belakangan baru saya ketahui. Dengan saya secara konsisten tidak mengambil dan tidak mengotak-atik uang persembahan yang ada, malah seringkali ketika ada kebutuhan-kebutuhan tertentu di dalam gereja Tuhan, saya ikut menyumbang dengan apa yang saya punya. Seperti misalkan ada kebutuhan kamera contohnya, saya yang membelikan kamera itu pertama kali. Ketika ada kebutuhan yang lain lagi, katakanlah mixer atau alat musik, ya karena keuangan gereja belum memadai, saya yang membayar terlebih dahulu, saya yang membelikannya. It's fine. Nggak ada keberatan apapun karena Tuhan memberkati saya. Nah, ketika Tuhan mulai berkata jangan ambil, dan saya taat, saya sekarang baru menyadari setelah sekian tahun saya belajar melangkah dalam ketaatan, sekarang saya baru menyadari apa alasan Tuhan melarang saya ambil uang persembahan gereja. Karena ketika seperti yang tadi Gideon cerita di media sosial, ada banyak orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu justru mengejar dan menunjukkan kemewahannya sebagai seorang hamba Tuhan yang pakai tanda kutip diberkati. Saya justru bisa memberikan penegasan kepada kebanyakan setiap kita sebagai jemaat ataupun hamba-hamba Tuhan, khususnya yang selama ini masih struggle secara finansial. Saya bisa memberikan penegasan buat saudara, kalau engkau mau melayanilah dengan tulus. Dan pastikan engkau membangun dasar keyakinanmu bahwa kalau Tuhan yang memanggil saudara dan menempatkan saudara di satu ladang pelayanan tertentu, artinya Tuhan tahu alamat rumahmu. Dan artinya Tuhan yang sudah memanggil kamu pasti akan memberkati kamu juga. Tuhan yang sudah menempatkan kamu di tempat itu tidak akan pernah salah dan tidak pernah terlambat dalam mengirim berkat Tuhan. Tapi terlepas dari seberapa banyak berkat yang Tuhan berikan, kembali lagi, sebagai seorang public figure, saya mau khususnya sebagai public figure dalam aspek kerohanian, saya mau kita belajar mengikuti apa istilahnya, keberatan-keberatan hati nurani kita. Saya ambil sebuah contoh dan sebuah cerita. Dalam berkat dan anugerah Tuhan yang saya terima tanpa saya harus mengotak-atik dan memberatkan keuangan gereja, karena saya tidak mengambil persepuluhan dan saya tidak mengambil persembahan. Mungkin saya mau tambahkan ini, setelah sekian tahun saya tidak pernah mengambil Rp1 pun dari uang gereja. Dan kemudian bendahara mendapati gereja Tuhan semakin diberkati dan semacam itu. Bendahara memang memberikan satu porsi tersendiri buat saya. Tapi bendahara berkata, Pak, ini kami memberikan sesuatu untuk Bapak karena kami melihat sudah sekian tahun lamanya Bapak tidak pernah mengambil apapun dan tidak mau menerima apapun dari gereja.
Sementara secara finansial gereja semakin diberkati. Adalah tidak adil kalau kami tidak memberikan apapun kepada Bapak. Ini bukan gaji, ini bukan persembahan, ini bukan perpuluhan, ini adalah wujud ucapan syukur kami sebagai anak-anak rohani, sebagai jemaat, terhadap apa yang Bapak sudah lakukan terhadap kami. Jadi selama beberapa tahun terakhir saya mulai menerima sesuatu dari gereja. Tapi saya tidak pernah menyebut angka, saya tidak pernah meminta berapapun jumlahnya. Yang pasti mereka mulai belajar memberi. Nah, dengan berkat yang Tuhan sudah berikan lewat berbagai macam sumber yang Tuhan bukakan buat saya. Ini minta maaf, bukan bermaksud mau menyombongkan diri. Tapi kalau sekarang saya mau beli mobil Alphard, saya bisa bayar cash. Tapi saya mengambil keputusan tidak mau. Kenapa? Karena saya merasa ada keberatan hati nurani dalam diri saya. Di jemaat ini saja masih ada yang datang naik ke gereja itu naiknya mobil angkot. Masa saya pengennya naik Alphard? Nantilah kalau jemaat sudah pensiun, tidak naik mobil angkot lagi, baru boleh. Itu menjadi bagian dari batasan-batasan yang sengaja saya terapkan untuk diri saya. Karena ketika Alkitab berbicara tentang aspek keuangan, dan sebagai hamba Tuhan kita mulai meributkan aspek keuangan, sebetulnya kita sedang menggenapi ayat firman yang berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Coba saudara perhatikan dan baca di semua ayat firman yang saudara temukan di dalam Alkitab, khususnya di kitab Injil. Pada waktu Yesus berkata, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Lihat konteks ayat tersebut. Selalu ada keterkaitannya dengan upah, ada keterkaitannya dengan uang. Nah, saya tidak mau sebagai hamba Tuhan, saya sudah membangun dengan segenap hati, Tuhan mulai bawa ada di depan, gara-gara masalah duit saya jadi terbelakang. Nah, saya tidak menghendaki saudara sebagai hamba Tuhan juga sama. Saudara sudah melayani sungguh-sungguh dengan penuh jerih lelah. Ketika tiba waktunya ada berkat Tuhan yang mulai Tuhan berikan, hatimu mulai beralih, mulai jadi cinta uang kembali, cinta diri sendiri lagi. Dan akhirnya apa? Kita menjadi bahan olok-olokan. Para netizen jadi mengolok-olok kita di dunia media sosial. Ya mungkin kadangkala ada pendeta-pendeta yang bilang gini, emang gua pikirin, toh mereka bukan jemaat gua juga. Tapi artinya kita telah mengizinkan gaya hidup bermewah-mewah yang kita miliki, gaya hidup yang tidak akurat yang kita punya, menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Saya mau belajar mengadopsi apa yang Paulus miliki sebagai sikap hati. Paulus berkata begini, kalau gara-gara makan daging aku menjadi batu sandungan buat saudara-saudaraku yang kelompok itu, aku tidak akan makan daging seumur hidupku. Karena aku mau memastikan aku tidak mau menjadi batu sandungan bagi siapapun. Aku mau baik dalam hidupku, dalam aku menjalani hari-hariku, maupun sampai ketika aku mati. Paulus berkata, hidupku mempermuliakan Tuhan. Dan saya berdoa biarlah itu juga yang menjadi sikap hati kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Karena kita ada bukan untuk dilayani, kita ada diposisikan oleh Tuhan sebagai pemimpin adalah untuk kita melayani. Baik pemirsa, mengenai gaya hidup seperti itu, Pastor Stephen juga telah menuliskan di dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman secara spesifik tentang Paulus, bagaimana Paulus menjadi pembawa pola ilahi. Jadi buku ini sangat penting karena saya juga merasa bahwa ini bukan hanya sekedar teori, tapi bagaimana kehidupan dari seorang hamba Tuhan, kehidupan sejati dari seorang hamba Tuhan ada di dalam buku ini. Jadi kita bisa mengikuti jejak rohani yang ada. Baik Pastor, saya rasa episode kali ini cukup Pastor. Pengen bertanya lagi tapi kita sambung di episode yang akan datang. Terima kasih Pastor buat kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. And I love you. Saya percaya apa yang Pastor Stephen sampaikan kepada kita semua tidak hanya memberkati, tidak hanya membangun, tapi juga memperlengkapi kita semua untuk bisa membangun gereja seturut dengan pola yang Tuhan
tetapkan. Untuk itu sekaranglah waktu yang tepat bagi pemimpin, bagi juga jemaat untuk bisa membangun gereja seturut dengan pola yang Tuhan tetapkan. Dan itu semua sebenarnya sudah ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus di dalam buku Pola Gereja Akhir Zaman. Saudara harus mendapatkannya dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Karena 10 penelpon pertama akan mendapatkan bonus full episode kali ini, dan juga Anda akan mendapatkan kumpulan doa, deklarasi, dan nubuatan dari Pastor Stephen Agustinus yang saya percaya itu akan lebih memperlengkapi dan membangun kehidupan Anda semua. Oleh karena itu, mari segera miliki buku ini, hubungi segera nomor di bawah ini. Dengan saya Gideon, sampai jumpa kembali di dalam episode yang akan datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers.